Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, sebelum kita mulai, sorry nih ya, ini gue juga nggak tahu gimana bisa dapat izin. Ini sekolah, ada yang deket di rumah gue, ini sekolah lagi bikin acara, nggak tahu mungkin pensi or something ya, pentas seni apalah ya, luar biasa kenceng ya. Jadi sorry kalau sampai ada yang masuk. Oke, sekarang kita akan langsung aja masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kemarin dia kembali membuat new all time high. Dan new all time high ini terbentuk karena momentum dari economic calendar kemarin ya, di mana jam 9:45 kita keluar S&P Global US Manufacturing PMI dan juga Services PMI. Kita bisa lihat di sini dia mulai bergerak itu di sekitar jam 10-an ya. Sorry. Benar nih di sini ya, jam 10-an nih. Jadi jam 10-an rally ya sampai ke angka 99.800, nggak sampai 100.000, sayangnya turun lagi begitu. Jadi buat pembahasan kemarin nih kan kita bertanya-tanya apakah data penting ini ya yang kemarin keluar jam 10:15 ini apakah bisa menggerakkan market sampai ke 100.000. Nyaris tapi gagal sayangnya ya. Oke, tapi ya bisa dibilang kita udah sangat mendekati sih ke 100.000 ya, 99.800, literally cuma kurang $200 aja ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ini pentingnya kita dapat tapi pentingnya kita mengerti TA dan fundamental begitu. Ini adalah kombinasi dari TA dan fundamental. Di mana TA-nya dia lanjut membuat higher high, higher low, higher high, higher low, maka itu adalah aset yang bullish. Nah, selain dari itu, kita dapat terus bensin fundamental ya. Di sini nih contoh kita lihat di tanggal 15 November kemarin, bensin udah mulai nggak terlalu kuat. Dikasih lagi news penting ya, dikasih lagi BlackRock di sini ya, dikasih di mana option BlackRock yang laku ya dan banyaknya posisi call. Udah naik ke atas, dikasih lagi juga ya berbagai macam hal ya dengan bintang-bintang 3 yang sudah menunggu kita di minggu ini ya. Walaupun udah beres ya, minggu ini kita udah nggak ada news penting lagi, jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat dulu nih, ada satu event, bukan event lah ya, ada satu kejadian lah ya, yang sekarang didap sebagai Bitsanity ya, dimana sekarang record untuk volume trading dari Bitcoin stocks dan juga ETF. Stocks itu apa? Stocks itu yang berhubungan seperti kayak MicroStrategy, Coinbase ya. Di tanggal 21 November kemarin lusa itu mencapai volume sebesar 70 miliar USD. Wow ya. 70 miliar ya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya miliar dalam rupiah aja udah gede 70 miliar. Ini 70 miliar dalam bentuk USD ya. Ya ini dia ya, ini dia bukti bahwa sebenarnya apa ya orang-orang ya ini kan lebih ke smart money ya, kita ngomongin soal ETF begitu. Kalau Bitcoin stock ya oke lah, ada yang beberapa juga spekulasi, tapi bisa dibilang rata-rata ini adalah ranahnya institusi begitu. Nah berarti artinya apa? Saat orang semua kemarin wah Bitcoin bakal begini begitu, wah nggak jelas gini gitu, institusi terus beli. Kayak salah satunya tuh ETF spot Bitcoin. Salah satu pemborong paling besarnya adalah Goldman Sachs, ya, which is itu adalah salah satu perbankan terbesar di dunia, gitu ya. Nah, dia itu salah satu pembeli terbesar Bitcoin ETF, ya, yang dimiliki oleh IBIT, yang dimiliki oleh BlackRock yang bernama IBIT, begitu. Ya, jadi ya saat orang berdebat bakal begini begitu, BTC sebenarnya spekulasi atau enggak, ya the big guys are buying, begitu. Nah, pertanyaannya lu ikutan beli nggak? Itu karena kalau dibilang nggak dikasih kesempatan, sekali lagi ya gue sangat tidak setuju. Kita dikasih kesempatan sangat lama, bahkan lebih lama dibandingkan biasanya ya. Biasa tuh mid cycle ya paling berapa lama sih gitu ya. Nah ya biasa nggak selama ini gitu. Nah ini kita dikasih kayak setengah tahun lebih ya, setengah tahun lebih untuk akumulasi. Ada Bitcoin, mau alts juga bisa ya. Nah kalau lo sampai merasa bahwa waduh bang naiknya kecepatan, wah cepetan ya, berarti emang lu mungkin nggak tertarik aja dulu gitu. Nah itu yang menjadi permasalahan, satu mentalitas di mana waktu lagi naik, aduh bodoh gua harusnya beli ya, gimana sih nggak beli, waktu turun ngapain gua beli, itu aset nggak jelas turun begitu. Nah itu mentalitas yang kuat yang gua lihat ada di Indonesia
gitu. Jadi waktu ke atas FOMO, waktu ke bawah JOMO. Wah, untung gua nggak beli, lihat tuh turun kan, kacau Bitcoin nih. Wah, udah gitu nanti tebak-tebakan angka. Itu wah 40.000 berapa? Bahaya, ya sangat bahaya. Jadi FOMO dan JOMO menurut gua masih menguasai rata-rata orang-orang di Indonesia. Gitu. Nah, tapi puji Tuhan bagi yang sudah ngikutin TCI gitu ya, ada udah dari 2024 awal gitu ya, mulai merasakan bahwa oh iya ya kita bisa pelan-pelan menghilangkan FOMO JOMO kita dengan melakukan apa? DCA. Udah DCA aja gitu, nggak usah dibikin pusing. Kalau naik ya udah DCA ke atas, kalau udah ada ketemu support. Kalau nggak ketemu jangan dipaksain. Kalau dia lagi turun, ya udah puji Tuhan, itu lagi diskon. Gue inget banget di sini banyak yang bilang mantap bang, dikasih diskon sama market, ya. Nah berarti tuh mindsetnya udah bener, gitu loh. Pakai duit dingin, ya udah terus aja. Kalau turun lagi gimana? Ya beli lagi, gitu. Akhirnya orang-orang yang bersabar di sini, yang terus DCA, gitu ya, ya akhirnya profit kan, akhirnya menuai juga, gitu. Jadi ingat ya. Hindarilah FOMO JOMO begitu, karena kalau gue perhatiin masih sering kali terjadi begitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke ini ya, kita lihat dulu ke indeks dolar kembali menguat kemarin ya, menguatnya bahkan sampai nge-week ke 108,071. Ini high yang signifikan ya. Sementara untuk Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi yang lumayan juga ya, dan sekarang retest ke MA50 sebagai support. At least for now dia masih nahan sebagai support ya. Nah, kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan masih sama atau tidak. Dan ini sebenarnya bisa ada potensi double bottom nih ya. Ada potensi double bottom, bisa lanjut lagi ke atas. Yang jadi kunci sekali lagi adalah MA50. Apakah 50 bisa nahan atau enggak? Kalau bisa nahan, possibility-nya besar. Kita bisa ini jadi double bottom. Tapi kalau MA50 jebol, nah itu bisa bikin deg-degan ya. Oke, selanjutnya ya inilah ya, mungkin dalam 3 hari ke belakang ini ya kita merasakan portofolio alts kita mulai berkembang nih ya. Ya tapi hati-hati tetap ya, jangan sampai all in ya, karena kita bisa di sini faktanya balance sheet masih terus turun ya. Bahkan belum nge-plateau loh. Kalau ini kan sempat nge-plateau nih di mana ya? Dulu tuh masih sempat nge-plateau gitu. Ada sebentar dikit gitu ya kayak flat. Ini enggak, masih terus turun ya. Jadi maka dari itu harus ekstra hati-hati. Kalau nggak nanti kekocok-kocok lagi begitu. Jadi sekali lagi mengingatkan, boleh punya altcoins. Gue pribadi pun akumulasi altcoins, tapi dengan rasio yang benar. Jangan semuanya altcoins. Kalau itu terjadi, nah biasanya ya kalau sampai Bitcoin dominance naik lagi, di situ baru pada nangis. Aduh bang, gimana ya bang? Hancur bang. Nah itu tuh yang bahaya gitu ya. Oke. Next kita masuk ke ini ya, untuk economic candle udah gak ada apa-apa hari ini. Sekarang ya berarti udah beres sebenarnya ya. Tinggal kita langsung aja masuk ke buy limit. Nah tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua
exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Untuk posisi future sayangnya ya kita masih belum ada setup karena belum terjadi corrective movement yang signifikan dan tentunya belum ada retest juga ke support. Ya, maka dari itu untuk futuresnya kita skip dulu. Untuk posisi spotnya di angka 89.851, 87.200-an. Dan ini MA20 ini cukup dekat ya. Jadi mungkin buy limit selanjutnya di MA50 di angka 74.367 ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk di Ethereum posisi short kita sudah profit ya. Retest 1, retest 2 di 3.385, kita kebuka posisi short ya. Nah, posisi shortnya ini target TP di angka 3.280 sudah kena. Artinya kita sudah profit sebesar 3%-an lah kurang lebih ya. Itu untuk posisi short di Ethereum. Nah, hari ini sudah terjadi retest pertama di angka 3.280,5. Artinya kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di angka 3.385 ya. Itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya di angka 3.280, di 3.158 dan di 3.000 lebih 65 USD ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua mungkin akan remind lagi ya. Gua ngerti ya beberapa alts ada yang ngepam gila gitu ya. Ya kayak nggak usah jauh-jauh, Ethereum aja yang diprotes mulu, dibilang wah nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Tanggal 21 November kemarin lusa itu ngepam 9,34% hanya dalam 24 jam. Begitu. Kalau kita lihat ada kayak ton ya, tonnya mungkin nggak se-ekstrem itu lah 4%. Kalau kita lihat kayak OP ngepam 26,32%. Nah, di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat ripe untuk orang sangkut kalau gila-gilaan gitu ya. Ingat, ini sedang ngepam, kalau lu maksa beli di sini, lu meresikokan lu bisa kena pucuk. Begitu. Oh, tapi Bang, mungkin aja kan Bang kalau misalkan kita ngomong nih, ini lagi ngepam nih, kita beli taunya naik lagi. Bisa, bener ya. Tapi risk reward ratio lu itu akan jauh lebih jelek dibandingkan orang yang tunggu sampai kena support. Oh, tapi Bang sayang Bang, nanti kelewat. Loh, kalau lu ngomong kelewat-kelewat, harusnya enggak. Kita udah bahas kayak Cardano, kita bahas OP, kita bahas Ethereum, Bitcoin dari zaman kapan gitu. Cardano kita bahas tuh dari sini loh. Gitu. Nah, kalau sampai lu beli cuma karena lagi hype, itu resiko yang ekstrim menurut gua, ya. Karena kalau hype itu bisa dengan cepat juga pudar. Begitu. Jadi belilah ya saat dia corrective movement. Jangan lu paksain beli saat dia lagi kena resisten. Mau dengan alasan apapun. Oh Bang, nanti siapa tahu cuma kayak begini terus naik lagi. Ya siapa tahu. Kalau siapa taunya kebalik gimana? Siap nggak resikonya? Nah, masalahnya kalau orang yang beli di resisten itu udah kayak sepaket sama apa? All in. Karena takut ketinggalan, mentalitasnya udah FOMO. Kalau mentalitas udah FOMO, disitulah kehancuran porto. Berapa banyak sih? Ya udah banyak yang cerita yang hancur di market, yang minusnya luar biasa. Itu datangnya dari apa? Dari FOMO. Gitu. Jarang yang hancur. Gue belum pernah dengar ada orang yang cerita ke gue, Bang, gue hancur Bang gara-gara gue DCA pakai duit dingin. Gak pernah, gue belum pernah dengar. Ya. Semua cerita, aduh Bang gue boncos, aduh Bang gimana porto gue, itu ujung-ujungnya nanya cut loss nggak, soalnya gue perlu duitnya buat ini. Atau misalkan nanya lagi, aduh Bang ini cut loss aja gitu, nanti kalau udah ngedam ke bawah kita beli lagi. Itu percaya, orang yang bilang seperti itu ngedam dia nggak beli. Kenapa? Karena itu psikologis FOMO JOMO. Waktu naik FOMO, waktu turun JOMO. Gitu. Itu sampai ada meme-nya ya. Ada meme-nya. Yang kayak tadi gue bilang di depan tuh. Ada kayak bule gitu ya. Aduh, I'm so stupid, I didn't buy. Sekarang Bitcoin udah di angka 90 ribuan. Misalkan BTC turun ke 70 ribu lagi. The same dude ya. The same bule itu bakal ngomong, I ain't buying that shit. Lihat tuh, dropnya berapa jauh.
Nah, itu adalah mentalitas yang sangat rife in the market ya, sangat banyak yang seperti itu di market, subur mentalitas seperti itu. Nah, untuk para newbies, gue ngerti itu punya daya tarik yang lumayan ya, buat lu yang udah lama di market pasti enggak ya, mual ngeliat yang kayak gitu karena inget lu zaman dulu. Nah, tapi buat yang para newbies, gue ingatkan lagi, itu memang adalah mentalitas yang normal. Itu kayak factory ini lo lah, apa namanya? Dari pabrikan gitu, otaknya lu tuh ya memang seperti itu gitu, FOMO JOMO. Nah, tapi dengan setelan pabrik kayak gitu, lu gak akan bisa menang. Sama kayak gini, mobil setelan pabrik, lu sulit menang untuk lomba gitu, untuk lu balap. Kenapa ya? Karena tidak disetting untuk balap. Nah, sama kalau otak lu nggak disetting untuk siap di market, lu akan digorok ya, lu akan kalah dengan orang lain. Begitu. Jadi harus persiapkan otak kita untuk otak investasi kita. Jangan otak FOMO JOMO kita yang memang factory settingnya seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules ya. Ini memang gue sering sekali ngomong, tapi jangan cuma dianggap lalu ya, karena ini benar-benar 3 aturan yang mendasar sekali. Kalau lu nggak bisa kontrol 3 aturan ini, lu nggak bisa kontrol diri lu untuk tidak break, itu sulit untuk lu bisa profitable dengan konsisten. Kalau cuma profit kali-kali gampang bisa. Oh, langgar aja pakai duit panas kali-kali hoki. Wah, ya besoknya. Gitu. Atau lusanya atau minggu depannya. Nah, jadi ingat 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus mungkin satu lagi lah ya, tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai juga. Lu menabur hal baik, lu akan menuai juga hal baik. Ya, tapi kebalikannya juga ya, lu menabur hal buruk, lu juga akan menuai hal buruk. Itu yang gue rasakan seumur hidup gue. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.